Kehidupan yang berat. Masa muda Rasulullah dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah menggembalakan kambing penduduk Mekah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di Mekah saat itu, dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah menerima tawaran tersebut. Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah. Perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki, karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki, berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Berangkatlah Rasulullah ke Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Menikah dengan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah kembali ke Mekah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah, apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah setuju, segera dia beritahu paman-pamannya, lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudar. Saat itu, Rasulullah berusia 25 tahun, dan Khadijah berusia 40 tahun. Pemugaran Ka'bah dan keputusan yang adil. Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu, mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antar mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jualah, kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah. Segera saja mereka berseru, itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskan, dia adalah Muhammad. Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau. Maka beliau minta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Kepribadian menarik sebelum menjadi nabi. Sejak awal, Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah tidak larut di dalamnya, bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat.
Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam diri beliau. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak beliau suka adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah lebih suka menyendiri mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali, terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab, namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya.